Yang pertama adalah al-isyraku billah. Yang pertama adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Mensekutukan Allah adalah dosa besar yang paling besar. Dan inilah misi dan visi dakwah para nabi dan rasul. Semuanya adalah untuk memberantas kesyirikan. Semua untuk memberantas kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Semua diperintahkan untuk menyembah Allah dan menjauhi semua bentuk taghut. Apa itu taghut? Kullu ma yu'bad min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian juga dalam Al-Qur'an, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Saya sering sampaikan terkait mensekutukan Allah, ini bahayanya besar sekali. Sampai-sampai amal kita tidak dianggap. Allah berfirman kepada Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, kalau kamu syirik, kata Allah di dalam Al-Qur'an, la yahbatonna amaluka, amalmu benar-benar akan batal. Jadi kalau syirik amalnya batal. La faidata lahu, tidak ada faidahnya sama sekali. Jadi kalau sudah syirik tidak ada faidahnya sama sekali. Itulah kenapa Nabi dan Rasul itu yang pertama disampaikan adalah tauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita para mubalik, para dai, pertama-tama yang kita sampaikan adalah tauhid, bukan yang lain. Kenapa? Karena ini yang utama. Jangan sampai ketika kita beramal soleh tetapi di satu sisi melakukan dosa besar, di satu sisi melakukan dosa besar. Sudah diajari wudu, diajari sholat, tapi tidak diajari bahwa syirik adalah dosa besar. Sehingga meskipun sudah wudu, sudah sholat, tapi masih gemar untuk melakukan tumbal. Di depan rumahnya ditanam ayam kalkun, nanam harusnya pohon ayam kalkun. Ya, saya pernah satu saat di daerah Kasongan itu ada pasien ruqyah, ternyata baru saja karena sakit tidak sembuh-sembuh nanam tumbal. Tumbalnya apa? Ayam kalkun, atas saran dari menurut mereka tokoh spiritual didatangkan dari Magelang. Ini tak pikir nanam kok ayam kalkun. Nanam itu ya pohon pisang itu ya, atau nanam benih. Ini nanam kalkun. Baik, jadi penting bagi kita sampaikan untuk menyembah Allah dan tinggalkan segala bentuk syirik. Kasih contohnya, karena selama ini banyak orang yang menganggap syirik itu hanya sekedar nyembah pohon, nyembah gunung, nyembah tiang masjid. Kalau itu yang dicari, sulit sekarang nyari syirik yang begitu. Syirik sekarang modelnya tidak begitu. Tapi syirik sekarang itu modelnya penglarisan, pesugihan, pengasihan, dan itu iklan di surat kabar harian. Silahkan cek, banyak itu. Kalau banyak pengiklannya itu menunjukkan bahwasanya masih banyak penggunanya. Kalau iklan tidak laku, saya yakin tidak akan iklan lagi. Karena laku maka langganan iklan. Silahkan cek penglarisan, pesugihan, pengasihan itu masih banyak itu. Bahkan kadang-kadang di sosmed itu nyampah, ingin menggandakan uang. Ada sering ada di sosmed nyampah gitu. Anda ingin menggandakan uang. Kesaksian Bapak Haji. Siapa di situ? Kesaksian Bapak Haji Bambang. Yang tadinya usahanya seret, setelah mengikuti ritual gaib untuk penarikan uang, maka sekarang usahanya menjadi lancar, galvalumnya jadi laris. Hanya ilustrasi ya. Maka yang semacam ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Hendaknya kita berdoa minta sama Allah, jangan minta sama yang lain. Eman-eman sholatnya, eman-eman puasanya, eman-eman sedekahnya,
Eman-eman ini apa ya bahasa Indonesianya? Apa? Eman-eman bahasa Indonesianya Pak? Sayang. Ya. Ya pokoknya eman-eman lah. Ya. Jadi kalau sudah mensekutukan Allah, yang lain akan rusak. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Maka dakwahkan tauhid. Nah, dakwahkan tauhid untuk menjauhi segala bentuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, saya sering sampaikan berulang-ulang berkali-kali tentang masalah dakwah tauhid ini di mana-mana. Kenapa? Karena nyun sewu, dakwah para nabi itu up to date, meskipun sudah disampaikan sejak awal diturunkannya umat manusia ke muka bumi, sampai sekarang tidak hilang-hilang yang namanya syirik itu. Ya, up to date itu dari zaman nabi yang pertama sampai yang terakhir, sampai saat ini 14 abad kenabian, yang namanya syirik itu dakwah yang up to date untuk mendakwahkan menjauhi syirik. Bentuknya aja yang beda-beda. Bahkan sampai saat ini di mana perapatan paker itu masih sering ada yang loh, dong ngerti toh ya. Njuk piye awake dhewe, sikap kita gimana? Maka kita tetap selalu dakwahkan tauhid. Jangan bilang dakwah tauhid ketinggalan. Karena banyak orang yang mengatakan, wah dakwah tauhid itu ketinggalan, menyampaikan syirik kok itu saja. Nyatanya masih banyak yang melakukan kesyirikan. Bahkan tidak sedikit orang yang ke pantai selatan tidak berani pakai baju yang berwarna hijau. Tauhidnya kalah sama tukang ojek. Tukang ojek itu nyun sewu, hijau tidak pernah takut di pantai selatan. Ya, masa. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jangan sampai kita seperti itu. Maka kita patut untuk belajar dengan tukang ojek. Gimana tawakalnya? Jadi meskipun tukang ojek, tapi jangan direndahkan. Tauhidnya bagus, mereka berani pakai baju hijau meskipun di pantai selatan. Mereka tidak ganti baju merah kan? Ya? Apa kalau ngidul terus ganti oranye? Nah, ya, enggak kan? Tetap pakai hijau. Jadi ini kita harus belajar itu dan sampaikan kepada masyarakat. Tuh buktinya saudara-saudara kita yang ngojek ya aman-aman saja, meskipun pakai baju yang berwarna hijau. Jangan sampai tadi amalnya batal. Tidak sekedar amalnya batal. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi dosa syirik itu tidak diampuni kalau tidak sempat bertaubat. Kalau tidak sempat bertobat tidak diampuni. Tidak hanya itu, Allah berfirman, haramallahu alaihil jannah, haram masuk surga. Maaf Bapak Ibu, jangan sampai kemudian ngeles, karena ada yang ngeles. Kalau haram masuk enggak apa-apa asal bisa diteras. Ngaco ini. Nah, jadi haramallahu alaihil jannah, haram masuk surga. Ayat berikutnya wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Ini bahaya sekali syirik. Disebutkan haram masuk surga, tempatnya di neraka. Masih ada tambahannya, khalidina fiha. Loh, masih ada tambahannya. Ada tambahan fiha khalidun. Jadi komplit itu. Sudah batal amalnya. Kemudian apa lagi tadi? Tidak diampuni, haram masuk surga, tempatnya di neraka, kekal pula. Maka pertama pastikan dakwah tauhid. Jangan sampai bisa pinter baca Quran tapi tidak paham tauhid. Pinter baca Quran tapi malah ya masih melakukan kesyirikan. Jadi pinter baca Quran itu bagus, tapi kalau masih melakukan kesyirikan itu bahayanya minimal ada 5 tadi. Nanti kalau diuncai lagi masih banyak lagi. Baik,
Kita tidak akan oncai lagi karena masih banyak di sini. Masih ada 9 di sini.